Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hilda Salsabila. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang populasi. Yang akan kita bahas pada kali ini yaitu apa pengertian atau definisi dari populasi, apa ciri-ciri dari populasi. Nah, baik. Istilah populasi ini sepertinya sudah tidak asing lagi kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya begini. Pernahkah kalian semua melihat segerombolan angsa yang sedang lewat? Atau sekelompok atau sekawanan semut yang berjalan? Nah, tentunya itu semua ialah merupakan contoh dari populasi. Dan contoh lain juga seperti sekelompok manusia yang hidup di dalam suatu desa. Nah, itu juga merupakan populasi. Jadi berdasarkan contoh yang kita uraikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa populasi itu ialah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama yang hidup menempati ruang atau tempat yang sama pada waktu tertentu. Baik, yang seperti yang telah kita contohkan tadi, yaitu segerombolan angsa dan sekawanan semut atau sekelompok manusia yang hidup di dalam suatu desa tertentu. Nah, jadi ada pula pengertian lainnya tentang populasi, ialah sekumpulan makhluk hidup atau individu yang sejenis. Kata kuncinya di sini ialah sejenis, makhluk hidup atau individu yang sejenis yang berada pada wilayah tertentu dan pada waktu yang tertentu dengan ciri-ciri yang sama, satu spesies yang sama, maksudnya begitu ya. Jadi dia tuh suatu individu yang berada pada wilayah tertentu yang hidup bersama pada waktu tertentu dengan ciri-cirinya yang sama. Yang memiliki kemampuan bereproduksi di antara sesamanya. Jadi banyak beberapa pendapat tentang pengertian dari populasi ini. Dan yang satu lagi juga ada yang mengatakan bahwa populasi itu ialah kelompok spesies yang sama yang menduduki ruang atau tempat tertentu, memiliki berbagai sifat tertentu sebagai sifat dari kelompok tersebut dan bukan sifat dari individu tersebut. Nah, maksudnya dari pernyataan ini yaitu contohnya dalam suatu desa, dia itu bersepakat dalam masa pandemi ini itu melarang orang yang berasal dari luar untuk masuk ke dalam desa tersebut. Nah, itu merupakan sifat dari kelompok dan bukan sifat dari individu. Nah, contoh sifat yang dari individu ini seperti misalnya kita di rumah itu menerapkan protokol kesehatan, itu yang merupakan sifat individu. Nah, populasi ini ada faktor yang mempengaruhi populasi yang mana pengertian populasi tadi adalah sejumlah orang di suatu daerah di mana ada faktor-faktor yang mempengaruhi populasi tersebut. Jadi apa saja sih faktor yang mempengaruhi populasi? Yang pertama yaitu natalitas, atau ialah kemampuan populasi untuk bertambah atau untuk meningkatkan jumlahnya. Nah, faktor natalitas ini merupakan faktor-faktor yang meningkatkan populasi. Contohnya itu seperti kelahiran. Nah, kelahiran yang banyak menyebabkan populasi itu semakin meningkat. Terus ada imigrasi. Nah, imigrasi atau perpindahan individu dari suatu negara ke negara lain, yaitu juga bisa menyebabkan meningkatnya populasi. Selanjutnya penyempitan wilayah. Nah, karena banyaknya populasi dari satu tempat tersebut, maka terjadilah penyempitan wilayah. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi populasi ini yaitu ada mortalitas. Nah, mortalitas ini merupakan tingkat angka kematian individu di dalam suatu populasi dalam kurun waktu tertentu. Ya, ini merupakan faktor yang menyebabkan menurunnya populasi. Yang pertama itu ada kematian.
Nah, dengan adanya kematian individu dari suatu wilayah, maka itu menyebabkan menurunnya populasi. Terus ada emigrasi, yaitu perpindahan suatu individu dari tempat asalnya ke tempat yang lain, itu juga akan mengurangi populasi. Selanjutnya ada perluasan wilayah. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi populasi itu yaitu densitas atau kepadatan. Nah, kepadatan ini menunjukkan jumlah individu suatu spesies per satuan luas volume atau volume. Nah, cara mengukur kepadatan atau densitas ini yaitu dengan ada beberapa cara. Yang pertama itu menghitung langsung, yang kedua ada teknik sampling, yang ketiga ada indikator tidak langsung. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri populasi. Nah, setelah kita memahami dan bisa paham dengan apa arti populasi, maka kita harus tahu apa saja ciri-ciri dari populasi. Nah, ciri-ciri dari populasi yang dibagi menjadi dua lingkup, yakni lingkup biologi dan lingkup statistik. Yang pertama kita bahas ciri-ciri populasi lingkup biologi. Yang pertama ciri-cirinya yaitu adanya suatu organisasi dan struktur organisasi yang bersifat konstan maupun yang fluktuasi sesuai waktu. Yang kedua, mempunyai sebuah sejarah kehidupan atau disebut dengan ontogenetik, mulai dari lahir, tumbuh, berdiferensiasi, menjadi tua, dan akhirnya mati. Yang ketiga, ciri-ciri populasi lingkup biologi terpengaruh oleh dampak lingkungan dan dapat merespon perubahan lingkungan. Nah, ciri-ciri yang selanjutnya terdapat suatu hereditas atau keturunan di dalamnya. Terus yang terakhir yaitu terintegrasi pada berbagai faktor genetik dan ekologi. Contohnya itu kemampuan adaptasi, reproduksi, dan persistensi. Nah, persistensi dalam hal ini ialah adanya kemungkinan untuk meningkatkan keturunan dalam waktu yang lama. Itulah merupakan ciri-ciri populasi dalam lingkup biologi. Yang kedua yaitu ciri-ciri populasi dalam lingkup statistik. Nah, yang pertama, kepadatan atau ukuran besarnya suatu populasi termasuk berbagai parameter utama ini dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian. Yang kedua, sebaran satu populasi yang dipengaruhi oleh persebaran suatu objek tertentu, kondisi iklim dan cuaca, struktur dan umur objek tersebut. Terus, populasi ini juga dipengaruhi oleh komposisi genetik. Nah, yang terakhir itu terdapat dispersi, yaitu suatu sebaran individu intrapopulasi. Baik, sekianlah yang dapat saya jelaskan tentang materi kita, yaitu materi tentang populasi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.